belajar gerakannya dulu ya, baru bacaannya. Siap Parungkat. Pokoknya lu ikutin gua aja deh, oke? Iya Parungkat. Yaudah. Allahu Akbar. Di episode selanjutnya, Bang Topan mulai melangkah lebih jauh dalam proses pembelajaran agama. Dengan Parungkat yang menjadi sosok yang membantunya memahami dasar-dasar salat. Parungkat, yang walaupun terkadang malas dalam beribadah, tetap memiliki pengetahuan tentang tata cara salat yang bisa membantu Bang Topan. Keesokan harinya, Bang Topan datang ke rumah Parungkat, sedikit canggung, namun dengan tekad untuk belajar. Parungkat, dengan gaya khasnya yang agak santai, mulai mengajarkan gerakan-gerakan dasar salat, meskipun dengan cara yang tidak formal. Halo anak baik, jawab jujur kalian puasanya sampai maghrib atau setengah hari. Semoga yang jawab jujur masuk surga bersama keluarganya, amin. Ikutin aja, jangan kebanyakan mikir, yang pentingnya dulu, kata Parungkat sambil mempraktikkan gerakan-gerakan salat yang sederhana. Di tengah pembelajaran, ada momen yang menghangatkan suasana, ketika Parungkat berbagi cerita tentang pengalamannya dulu, tentang bagaimana ia juga mulai belajar agama dari nol, dengan berbagai kesulitan yang harus dihadapi. Dulu gue juga nggak ngerti, Bang. Tapi ya belajar aja pelan-pelan, katanya dengan suara yang lebih serius, memberi semangat kepada Bang Topan. Sementara itu, Yot dan Peo tidak ketinggalan ikut mendukung dengan mengingatkan Bang Topan untuk tidak mudah putus asa, meski jalan yang ditempuhnya tidak selalu mulus. Mereka pun berbicara tentang pentingnya menjaga niat dan usaha yang konsisten dalam beribadah. Namun, dalam prosesnya, ada juga tantangan lain yang datang, terutama dari kehidupan sehari-hari Bang Topan, yang semakin sulit menyeimbangkan pekerjaan dan kewajibannya untuk belajar agama. Disinilah, Parungkat berperan lebih banyak, memberikan saran yang lebih praktis tentang bagaimana cara menjaga keseimbangan antara dunia dan akhirat, serta memberi contoh hidup yang bijak meskipun ia sendiri tidak sempurna. Episode ini akan menjadi titik balik bagi Bang Topan, di mana ia mulai merasa lebih dekat dengan agama dan orang-orang di sekitarnya yang memberinya dukungan. Akan ada momen refleksi, di mana Bang Topan menyadari betapa berharganya proses ini, meskipun awalnya ia merasa asing dengan segala hal yang berhubungan dengan agama. Dengan episode ini, tema yang diangkat adalah perjuangan untuk menemukan kedamaian batin dan spiritualitas dalam kehidupan sehari-hari, dengan segala keraguan dan tantangannya. Juga, bagaimana pembelajaran yang sederhana namun konsisten bisa membawa perubahan besar dalam hidup seseorang. Dimulai dengan Bang Topan yang merasa sedikit lebih percaya diri setelah mulai belajar salat bersama Parungkat. Meski gerakan dan bacaan masih terasa asing, ia merasa ada perubahan positif dalam dirinya. Setiap pagi sebelum bekerja, Bang Topan berusaha untuk meluangkan waktu untuk salat, meski kadang-kadang ia masih terburu-buru. Suatu hari, saat ia sedang dalam perjalanan ke masjid untuk salat, Bang Topan bertemu dengan Peot dan Yot, yang sepertinya sedang dalam suasana hati yang kurang baik. "Kenapa nih? Ada masalah?" tanya Bang Topan. Yot menghela napas panjang. "Gue lagi bingung nih Bang, kemarin ada orang datang ke kampung, ngasih kerjaan buat kita, tapi kayaknya nggak benar." "Kerjaan apa tuh?" tanya Bang Topan sambil memijat pelipisnya. Peot menjawab dengan wajah khawatir. "Kerjaan yang gampang sih, Bang. Cuman, mereka bilang kalau kita harus lakukan sesuatu yang nggak halal." "Gue nggak ngerti deh. Gimana menurut lo?" Bang Topan terdiam sejenak, pikirannya melayang. Ia sadar bahwa ini adalah ujian lain dalam hidupnya. Masalah seperti ini sering datang tanpa terduga, memuji keimanan seseorang. Kalau lo ngerasa nggak nyaman, berarti itu bukan jalan yang benar. Kita harus hati-hati, apalagi kalau itu berhubungan dengan hal-hal yang gak halal, ujar Bang Topan, menegaskan. Parungkat yang kebetulan mendengar percakapan itu, datang dengan langkah santai. "Jangan hanya dengar orang ngomong, Bang. Kalau ada yang mengajak lo ke jalan yang salah, jauhin aja." Ujian itu datangnya memang dari berbagai arah, katanya dengan nada bijak. Keesokan harinya, saat Bang Topan melanjutkan pelatihan salat bersama Parungkat, keduanya berbicara lebih dalam tentang bagaimana menghadapi ujian hidup, baik dalam urusan pekerjaan maupun dalam agama. Parungkat menambahkan, kadang kita diuji dengan hal-hal yang kelihatan gampang, tapi ujian itu bukan soal apakah kita bisa melakukannya atau tidak, tapi soal apakah kita memilih jalan yang benar atau tidak. Sementara itu, di sisi lain kampung, ada kabar bahwa ada sebuah lomba bersih-bersih yang akan diadakan oleh Pak RT yang baru. Bang Topan merasa semangat untuk berpartisipasi. Dengan tekad baru, ia memutuskan untuk mengikuti lomba itu, meskipun ia tahu bahwa ada banyak tantangan yang harus dihadapi,
seperti keraguan dirinya sendiri dan kenyataan bahwa ia masih belajar. Hari lomba pun tiba. Bang Topan, dengan bantuan Yot dan Peot, mempersiapkan area sekitar musala dengan penuh semangat. Mereka membersihkan, mengecat, dan mengatur taman kecil di depan musala, yang semakin lama semakin ramai dengan peserta dari kampung. Bang Topan merasa dihargai karena dapat berkontribusi pada kegiatan ini, dan perlahan ia mulai merasa lebih dekat dengan komunitasnya. Namun, di tengah kesibukan itu, datanglah sebuah kejutan. Pak Rungkat, yang sebelumnya dikenal kurang serius dalam beribadah, malah menjadi juara pertama dalam lomba bersih-bersih. Dengan nada canda, ia berkata, "Tuh kan, Bang, siapa bilang gua nggak bisa? Kalau mau menang, ya serius aja." Semua orang tertawa, namun ada pelajaran yang terkandung dalam candaan itu. Terkadang, perubahan besar dimulai dengan langkah kecil yang diambil dengan keseriusan. Hari berlalu, dan malam itu Bang Topan merasakan perbedaan yang signifikan dalam dirinya. Di tengah keheningan malam, setelah tarawih yang penuh rasa syukur, ia berdiri di depan musala, memandang langit yang cerah. Ia merasa lebih tenang, lebih yakin bahwa hidupnya tidak harus selalu sempurna untuk bisa menemukan kedamaian. Sebelum pulang, Yot dan Peot mendekatinya. "Ban, lu udah jauh banget berubah. Semoga ini bukan cuma sementara ya," kata Peot dengan serius. "Iya, gue juga berharap begitu. Terima kasih, kalian udah ngedukung gua. Gue nggak akan berhenti belajar," jawab Bang Topan dengan mata yang berbinar.